Qin Chen mengerutkan kening, apakah seseorang mengikutimu? Leluhur tulang segudang berkata dengan sungguh-sungguh, ya, perasaan bawahan ini sangat kuat, jadi seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Apakah itu pemilik makam kematian? Ucap Qin Chen tampak berpikir. Orang itu masih berani datang ke sini, Tuan Chen, kenapa kita berdua tidak bergabung dan memakannya? Ucap Wan Gu Mingzu mencibir, ingin sekali mencoba. Begitu dia mendapatkan tubuh fisiknya, Wan Gu Mingzu menjadi sangat bersemangat dan tidak sabar untuk bertarung besar. Makan dia, ucap Qin Chen hatinya tergerak. Ya, ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan penuh semangat, meskipun kekuatan bawahan ini belum banyak pulih, tapi sudah terintegrasi dengan jalan dunia kekacauan sebelumnya, dan seharusnya sudah mencapai kondisi masa kejayaan Raja Hantu Senming sebelumnya. Dan pemilik makam kematian telah terluka sebelumnya, dan seharusnya tidak mudah untuk memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu. Jika Anda, Tuan Chen, menyergap di samping, masih ada peluang bagus kesuksesan. Qin Chen memandang leluhur Wan Gu Ming, Wan Gu, kamu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah Kaisar Yuming. Kamu pasti pernah mengalami banyak pertempuran di masa lalu. Berapa persen kemungkinan kemenangan jika kita berdua bergabung untuk mengambil alih pemilik makam kematian itu? Leluhur Wan Gu Ming berpikir sejenak dan berkata, sekitar 50%. Hanya 50%, ucap Qin Chen mengerutkan kening, sangat rendah. Kemungkinan ini tidak tinggi dan tidak rendah. Wan Gu Mingzu berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Chen, bawahan ini telah mengalami banyak perang di masa lalu, dan saya masih memiliki beberapa pengalaman dalam aspek ini. Tidak apa-apa jika itu hanya pemilik makam kematian. Selain itu, setidaknya dengan kekuatan air laut mati, ada kemungkinan 80% untuk membunuh pihak lawan sepenuhnya. Berbicara tentang ini, leluhur Wan Gu Ming berhenti sejenak, tetapi pemilik makam kematian memiliki pedang Raja Hantu, yang merupakan senjata dunia bawah transenden terbaik yang dapat menghancurkan segala sesuatu dan hampir tak tertandingi di tingkat transenden. Selain itu, jika kita tidak bisa memenangkannya dalam waktu singkat, hal itu mungkin akan membuat khawatir orang-orang kuat lainnya di tanah terlantar. Jika penguasa lain dari area terlarang tiba, kesulitannya akan semakin mengerikan. Faktor-faktor yang tidak terduga ini harus dipertimbangkan. Jika dihitung, perkiraan konservatifnya adalah kemungkinan keberhasilannya sekitar 50%. Kata Wan Gu Mingzu menjelaskan dengan hati-hati. Ekspresi Qin Chen tidak yakin. Kemungkinan 50% terlalu rendah. Jika gagal, ia akan terekspos ke seluruh tanah terlantar, dalam hal ini ia akan kehilangan kartu trufnya. Tuan Muda Chen, jangan ragu. Kemungkinan 50% sebenarnya tidak rendah. Di sampingnya, Wan Gu Mingzu menyemangati, Anda tidak tahu, biasanya sangat sulit untuk membunuh orang kuat di alam tatanan abadi. Bagaimanapun, tatanan abadi ini sudah mewakili batas detasemen, dan pemilik makam kematian sudah terluka parah sebelumnya, kemungkinan 50%, ini patut dicoba. Ucap leluhur Wan Gu Ming sangat ingin mencobanya. Jangan terburu-buru dulu, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia selalu membuat keputusan sebelum bertindak, jadi bagaimana dia bisa begitu impulsif? Pertama cari tahu apakah pihak lain adalah pemilik makam kematian. Terlebih lagi, pemilik makam kematian seharusnya tidak meninggalkan bekas pada Raja Hantu Senming. Bagaimana dia bisa melacakmu kali ini? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Wan Gu Mingzu. Jiwa sisa dari leluhur Wan Gu Ming sangat tertutup. Pihak lain tidak mengetahui keberadaan leluhur Wan Gu Ming. Jelas tidak mungkin menemukan tempat ini dengan melacak leluhur Wan Gu Ming. Maka itu pasti karena tubuh fisik Raja Hantu Senming yang telah direbut oleh leluhur Wan Gu Ming. Namun, jika pemilik makam kematian meninggalkan bekas di tubuh Raja Hantu Senming, dia pasti sudah menemukan Raja Hantu Senming sejak lama. Tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Tetapi jika tidak ditelusuri tandanya, metode apa yang digunakan? Hal ini harus diperjelas. Saya merasakannya, ucap Wan Gu Mingzu juga bingung dan mengangguk. Dia mengedarkan kekuatan di tubuhnya, dan berbagai aura terungkap. Pada saat yang sama, kesadaran Wan Gu Mingzu dengan cepat terbenam ke dalam tubuh ini, dengan hati-hati merasakan berbagai kekuatan yang mengalir di tubuh untuk melihat jika ada yang tidak normal. Biarkan aku melihatnya juga. Petik 2. Di antara alis Qin Chen, mata penciptaan tiba-tiba terbuka, dan dengan suara mendengung, cahaya tak terlihat meledak dari mata penciptaan Qin Chen, langsung menutupi leluhur Wan Gu Ming di depannya. Jika Anda ingin melacak seseorang, ada dua cara utama.
Salah satunya adalah benda asing, seperti meninggalkan bekas pada tubuh Raja Hantu Senming, atau menelusuri jejak pelarian dan lainnya. Yang kedua adalah melalui saluran aturan khusus, seperti darah, sebab dan akibat dan lainnya. Qin Chen memulai dari aspek ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan kelainan. Nah, di tubuhmu. Setelah melihat ini, Qin Chen segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Memang ada aura samar sebab dan akibat yang mengalir di tubuh Raja Hantu Senming. Jika Qin Chen tidak mempraktikkan jalan takdir dan memiliki mata penciptaan, dia mungkin tidak dapat mendeteksi petunjuknya untuk sementara waktu. Apakah ini nafas sebab dan akibat? Ucap Qin Chen mengerutkan kening, apakah pihak lain melacak Anda melalui sebab dan akibat? Itu benar-benar aura sebab dan akibat. Ucap Wangu Mingzu juga menemukan petunjuk itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Ini merepotkan, sebab akibat merupakan suatu kekuatan yang sangat istimewa, di alam semesta ini siapapun yang melakukan apapun akan meninggalkan sebab dan akibat, itulah banyaknya lintasan pengalaman hidup yang saling terkait dan terjerat satu sama lain. Terlebih lagi, kekuatan sebab dan akibat sangat kompleks dan tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Belum lagi Qin Chen, betapapun kuatnya dia tidak dapat sepenuhnya memutus sebab dan akibat pada orang lain. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya memotong lepas dari sebab dan akibat. Jika pemilik makam kematian melacak leluhur Wan Guming melalui kekuatan sebab dan akibat, maka Qin Chen dan yang lainnya tidak akan bisa menyelesaikannya sama sekali. Tidak, itu seharusnya bukan sebab dan akibat. Setelah berpikir sejenak, Qin Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Seberapa kuat kekuatan sebab dan akibat? Jika kaisar kuat, mungkin masalahnya berbeda di sini. Namun pemilik makam kematian hanyalah seorang transenden rangkap 3 yang memasuki alam tatanan abadi melalui jalan kematian, dan seharusnya tidak bisa melacak orang lain dengan mengikuti sebab dan akibat. Jika dia benar-benar memiliki metode seperti itu, mustahil bagi Raja Hantu Senming untuk melarikan diri dari cengkeraman pemilik makam kematian. Pasti ada cara lain. Qin Chen dengan hati-hati menatap leluhur Wan Guming, dan dia segera melihat sesuatu yang lain. Dia melihat aura sebab akibat yang keluar dari tubuh Wan Gumingzu sepertinya dilepaskan dari suatu kekuatan jauh di dalam tubuh, dan kekuatan ini tersembunyi jauh di dalam daging dan darah dan sangat familiar. Apakah itu kekuatan warisan darah? Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Saya mengerti, ucap Qin Chen tiba-tiba terbangun. Tuan Chen, apa yang Anda mengerti? Ucap Wan Gumingzu mengedipkan matanya, tampak bingung. Apakah itu kekuatan warisan darah? Pihak lain seharusnya melacakmu melalui ini. Ucap Qin Chen, matanya berkedip dan nadanya tegas. Kekuatan darah. Ucap leluhur Wan Guming mengerutkan kening. Tuan Chen, maksudmu pihak lain memiliki sinar esensi darah dari tubuhku, dan kali ini dia menggunakan kekuatan esensi dan darah untuk melacak saya. Ucap Wan Gumingzu sedikit curiga. Bukankah ini tidak mungkin? Setelah ragu-ragu sejenak, leluhur Wan Guming berkata dengan ragu, ketika Raja Hantu Senming bertarung melawan pemilik makam kematian sebelumnya, dia memang mengedarkan esensi darah, tapi, jika ingin merasakan tubuh fisik Raja Hantu Senming hanya dengan mengandalkan kekuatan pancaran esensi dan darah itu, bahkan bawahan ini pun tidak bisa melakukannya di masa jayanya. Dan mengandalkan kekuatan pemilik makam dewa kematian saja, itu tidak mungkin bukan? Ucap leluhur Wan Guming tidak dapat memahaminya. Kamu tidak mengerti. Ucap Qin Chen tampak tenang dan menggelengkan kepalanya, saya tidak berbicara tentang kekuatan esensi dan darah, tetapi kekuatan warisan darah. Apakah ada perbedaan? Ucap Wan Gumingzu menggaruk kepalanya. Idiot, tentu saja ada bedanya. Ucap Qin Chen memandang leluhur Wan Guming tanpa berkata-kata, bagaimana orang ini mencapai level ini? Yang disebut kekuatan warisan garis keturunan mengacu pada warisan garis keturunan Anda, yang juga setara dengan warisan jiwa, atau bahkan warisan jalan biasa. Ini bukan hanya sekedar nafas. Misalnya, jika Anda meninggalkan ahli waris di dunia. Petik 2. Berbicara tentang ini, Qin Chen sepertinya memahami sesuatu dan memandang Wan Gumingzu, kamu seharusnya tidak memiliki ahli waris kan? Wan Gumingzu mendengarkan dengan seksama, dia terkejut ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Tuan Muda Chen, mengapa Anda menanyakan hal ini? Sepertinya tidak ada ahli waris. Ucap Qin Chen mengangguk, tidak heran. Wajah Wan Gumingzu tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Chen, jangan meremehkan bawahan ini. Bawahan ini pada saat itu, meskipun dia tidak memiliki ahli waris,
dia memiliki banyak pengalaman di bidang itu, dan ada banyak wanita cantik dari dunia bawah yang menyukai saya. Jumlahnya bisa dikatakan 3.000 keindahan di harem, keindahannya sebanyak awan, cukup anggun. Keadaan cemas leluhur Wan Guming tampak seperti dia takut dipandang rendah oleh Qin Chen. Hanya kamu, ada 3.000 wanita cantik di harem. Ucap Qin Chen melirik Wan Gumingzu, kamu terlihat seperti saudara laki-laki pertama. Saya, ucap Wan Gumingzu, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi lebih gelap dari dasar pot. Oke, saya tidak tertarik apakah Anda memiliki 3.000 wanita cantik di harem, apakah Anda memiliki pengalaman yang kaya atau tidak. Melihat apa yang ingin dikatakan Wang Gumingzu, Qin Chen segera melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda memiliki ahli waris, Anda pasti tahu apa yang saya bicarakan. Apa yang disebut kekuatan warisan darah akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, sama seperti Gouwa dan yang lainnya. Walaupun budidaya mereka saat ini rata-rata, namun mereka semua memiliki kekuatan aturan yang kuat. Kekuatan aturan ini berasal dari leluhur mereka dan diwariskan dari generasi ke generasi, betapapun tipisnya akan tetap dipertahankan. Ini adalah warisan semua ras di alam semesta. Warisan ini mencakup darah, asal-usul, dan aturan. Ini adalah warisan bertingkat yang sulit untuk dimusnahkan sepenuhnya. Aura sebab dan akibat pada tubuhmu sebelumnya terkait dengan kekuatan garis keturunan Raja Hantu Senming. Jadi, pemilik makam kematian seharusnya mengunci posisimu dan menentukan arahmu melalui warisan garis keturunan. Ucap Qin Chen menjelaskan secara rinci, sama seperti Mingsu itu, dia memiliki aura warisan Raja Hantu Senming. Melalui Mingsu itu, kita dapat menganalisis aturan dan jalan yang dipraktikkan oleh Raja Hantu Senming dan memahami beberapa kekuatan aslinya. Leluhur Wan Guming berkata sambil berpikir, Tuan Muda Chen, saya mengerti sekarang. Qin Chen menyipitkan matanya, jadi, pemilik makam kematian seharusnya pergi ke istana Raja Hantu. Raja Hantu Senming telah ada di sana selama bertahun-tahun, seharusnya ada banyak ahli waris. Melalui kekuatan warisan darah pada ahli warisnya, mereka bisa mengunci tubuh Anda ini pada posisi batas tertentu. Wan Gumingzu tiba-tiba berubah warna ketika mendengar ini, Tuan Chen, apakah Anda mengatakan bahwa pemilik makam kematian telah menghancurkan istana Raja Hantu? Dia tiba-tiba terkejut. Kolam Raja Hantu di istana Raja Hantu merupakan kunci untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Jika kolam Raja Hantu dihancurkan oleh pemilik makam kematian, waktu yang dibutuhkannya untuk memperbaiki tubuh fisiknya akan bertambah puluhan kali lipat. Sulit untuk mengatakan apakah istana Raja Hantu dihancurkan atau tidak, tapi pihak lain pasti pergi ke istana Raja Hantu dan membunuh beberapa keturunan Raja Hantu Senming. Nada suara Qin Chen tegas. Hal seperti itu pasti mungkin terjadi pada karakter pemilik makam kematian. Benar, tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat leluhur Wan Guming, mengerutkan kening dan berkata, Wan Gumingzu itu memiliki kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Senming di tubuhnya. Raja Hantu di keturunan lainnya juga pasti telah meninggalkan kesadaran spiritual. Kamu sekarang telah melahap jiwa Raja Hantu Senming, apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Kesadaran ilahi, ucap Wan Gumingzu buru-buru membenamkan pikirannya ke dalam lautan jiwa, perendaman ini membuatnya terkejut. Itu benar-benar ada, ucap leluhur Wan Guming melanjutkan, Tuan Muda Chen, lautan jiwa bawahan sebelumnya memang memiliki beberapa hubungan spiritual khusus dengan arah istana Raja Hantu, tetapi ketika bawahan bergabung dengan dunia kekacauan sebelumnya, koneksi samar ini langsung terputus, dan menurut Anda apakah ini hubungan spiritual yang ditinggalkan Raja Hantu Senming pada keturunannya? Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya? Ucap Qin Chen berkata dengan ekspresi terdiam. Bawahanmu tidak tahu bahwa ini adalah kesadaran spiritual yang dia tinggalkan pada keturunannya. Ucap Wan Gumingzu tampak tak berdaya. Sungguh menyedihkan tidak memiliki anak laki-laki. Ucap Qin Chen terdiam. Leluhur Wan Guming memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Muda Chen, apakah Anda memiliki ahli waris? Ekspresi Qin Chen membeku. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya, mengganti topik pembicaraan, dan mengerutkan kening lagi, kekuatan warisan garis keturunan sangat istimewa. Bahkan pemilik makam kematian membunuh keturunan Raja Hantu Senming dan memperoleh warisan garis keturunan mereka, juga sangat sulit untuk menemukan lokasi Anda melalui kekuatan warisan darah. Jika Anda ingin merasakan identitas orang lain melalui sebab dan akibat dari kekuatan warisan darah, Anda harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang jalur darah.
Apakah pemilik makam kematian masih merupakan keturunan darah yang kuat? Ucap Qin Chen tampak bingung. Leluhur Wan Guming menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk mengenang Raja Hantu Senming, pemilik makam kematian menjadi seorang Tao melalui kematian. Adapun Tao darah, tidak ada catatan seperti itu. Jika pemilik makam kematian tidak memiliki pencapaian dalam jalur darah, maka hanya ada satu kemungkinan. Berbicara tentang ini, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah jelek. Kemungkinan apa? Ucap Wan Gumingzu menoleh dengan rasa ingin tahu. Pemilik makam kematian pasti sudah mendapatkan bantuan. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya, dan di antara alisnya, mata ciptaan tiba-tiba terbuka. Kekuatan takdir. Kekuatan takdir yang tak terlihat langsung diintegrasikan ke dalam tubuh leluhur Wan Guming di sepanjang mata penciptaannya, dan kemudian dengan cepat menelusuri sebab dan akibat dari garis keturunan ini. Kekosongan tak berujung dilintasi dalam sekejap di bawah pengaruh takdir. Samar-samar, Qin Chen melihat bahwa di akhir sebab dan akibat yang tak ada habisnya, sepertinya ada aliran darah yang menakutkan. Darah ini sangat kental dan dalam, membuat Qin Chen merasakan sedikit jantung berdebar. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung ratusan juta mil jauhnya dari sini, dua sosok sedang melewati kehampaan. Itu adalah pemilik makam kematian dan leluhur iblis darah jahat. Pada saat ini, leluhur iblis darah mengendalikan pembatasan jimat darah di depannya, merasakan posisi Raja Hantu Senming, dan terus mengikutinya, sementara Master Makam Kematian mengikuti di belakang leluhur iblis darah. Tiba-tiba, leluhur iblis darah sepertinya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di pupilnya. Siapa yang berani memata-mataiku? Keluar dari sini. Raungan kemarahan yang dingin datang dari mulut leluhur iblis darah. Pria itu dengan cepat meremas keterampilan tangannya, dan aura berdarah yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Darah tak berujung melonjak, dan kekuatan jiwa berdarah berubah menjadi langit tak berujung dan tiba-tiba tersapu ke dalam kehampaan di depan. Samar-samar menangkap jejak kekuatan jiwa ilahi. Itu adalah kekuatan Qin Chen berdasarkan kekuatan sebab dan akibat, dan cahaya darah itu ingin sepenuhnya menjebak kekuatan Qin Chen di dunia ini. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Hah? Apakah sudah ditemukan? Qin Chen mendengus dingin, dan kekuatan takdir yang diselimuti darah tak berujung langsung menghilang. Pada saat yang sama, kesadaran Qin Chen dengan cepat menarik kembali dan langsung kembali ke tubuhnya. Apakah kamu ingin pergi? Karena kamu berani memata-mataiku, kamu harus bersiap untuk mati. Raungan gemuruh terdengar, dan cahaya berdarah yang tak berujung menemukan bahwa setelah kekuatan takdir Qin Chen menghilang, dia benar-benar mengikuti kekuatan takdir yang menghilang, berubah menjadi sosok berdarah tak berujung, dan dia benar-benar mengejarnya dari kehampaan tak berujung yang tidak diketahui. Pada saat ini, sebelum auranya benar-benar tiba, kekuatan jiwa berdarah yang menakutkan seperti badai dan tsunami, langsung menuju ke arah Qin Chen dan Wan Gumingzu. Sinar kekuatan jiwa berdarah ini menembus sebab dan akibat, tidak hanya ingin menghancurkan kesadaran Qin Chen, tetapi juga langsung menyerang tubuh Qin Chen bersama dengan kekuatan takdir yang hilang. Hah? Pelacakan jiwa. Setelah melihat ini, wajah leluhur Wan Guming menjadi gelap. Dengan kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa jiwa yang kuat telah turun dari udara dan hendak melancarkan serangan. Dengan menggunakan serangan jiwa untuk menargetkan Tuan Muda Chen di depannya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak ada? Leluhur Wan Guming mendengus dingin, dan lautan jiwanya melonjak. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi langsung dihentikan oleh Qin Chen. Huff. Kamu berani mengejarku. Apa menurutmu aku tidak berani melawanmu? Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan jiwanya mendengus dingin. Pihak lain berani menggunakan kekuatan takdirnya untuk mengejarnya. Itu benar-benar melanggar hukum. Dia mengaktifkan air laut mati di pedang karat misterius, dan dengan keras, aura niat membunuh yang mengerikan langsung naik ke langit, menutupi cahaya jiwa berdarah yang akan datang. Apa? Kekuatan niat membunuh ini? Ekspresi keterkejutan melintas melalui kesadaran cahaya jiwa berwarna darah. Kekuatannya langsung diselimuti oleh niat membunuh Qin Chen, dan dia bisa mendengar suara penghancuran dan kehancuran yang terus-menerus. Dengan suara ledakan, cahaya jiwa berdarah ini dipenuhi dengan niat membunuh di air laut mati. Tiba-tiba ia hancur terhirup, menghilang menjadi asap, dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan mematikan dari air laut mati tidak terkalahkan di tempat terlantar ini. Jika jiwa lawan datang, dia mungkin bisa bertarung, tapi itu hanyalah nafas cahaya jiwa yang berdarah, yang tidak layak disebutkan di depan kekuatan besar air laut mati.
Setelah membunuh cahaya jiwa berdarah yang datang dari udara, mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia dengan cepat meremas keterampilan tangannya, dan aliran niat membunuh melonjak, benar-benar menghapus semua jejak di kehampaan, tidak meninggalkan jejak nafas. Dalam sekejap, kekuatan yang diikuti oleh leluhur iblis darah jahat benar-benar kehilangan targetnya dan hanya bisa kembali tanpa hasil. Qin Chen menghela nafas. Tuan Muda Chen, cahaya jiwa berdarah tadi. Ucap Wan Gumingzu mengangkat kepalanya dan menoleh. Qin Chen tampak murung dan berkata dengan dingin, pihak lain memang telah menemukan penolong. Selain itu, kesadaran orang ini sangat tajam. Begitu jiwaku menembus, orang ini menyadarinya. Ucap Qin Chen menyingkirkan mata penciptaan, mengangkat tangannya, dan mengaktifkan dunia kekacauan. Dengan desir, gadis kecil itu langsung muncul di depan Qin Chen. Kakak, ucap gadis kecil itu memandang Qin Chen. Xiao Xiao, tolong bantu saya melihat, berapa banyak aura yang ada di arah itu. Ucap Qin Chen menunjuk kemana arah kekuatan sebab dan akibat. Sebelumnya, dia hanya dengan tergesa-gesa merasakan keberadaan cahaya berdarah yang menakutkan, tapi dia tidak yakin berapa banyak orang di sana. Mata Yin dan yang kehidupan dan kematian gadis kecil itu lebih istimewa daripada mata ciptaannya, dan dapat mengamati langit dan bumi secara diam-diam. Gadis kecil itu mengangguk dan melihat ke atas. Di pupilnya, Yin dan yang mengalir antara hidup dan mati, seperti kaleidoskop dunia tanpa akhir sepertinya tidak menyembunyikan apapun di bawah pupil gadis kecil itu. Kakak, ada dua aura yang sangat kuat di sana, yang satu tidak bernyawa dan hitam pekat, dan yang lainnya berwarna merah darah, seperti lautan luas. Terlebih lagi, selain kedua aura tersebut, sepertinya ada beberapa aura kuat lainnya, hanya saja jaraknya terlalu jauh, Xiao Xiao tidak dapat melihat dengan jelas. Ucap gadis kecil itu memejamkan mata, sepertinya menghabiskan banyak energi. Qin Chen mengangguk, Xiao Xiao, manakah dari dua kekuatan ini yang menurutmu lebih kuat? Kakak, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mereka semua seharusnya memiliki kelebihannya masing-masing. Ucap Xiao Xiao membuka matanya dan berpikir sejenak. Qin Chen menyentuh kepala gadis kecil itu, Xiao Xiao, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu dapat kembali dan istirahat. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, gadis kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia kekacauan. Wan Gu, untuk mendeteksi memori Raja Hantu Senming, apakah ada ahli darah yang kuat di tempat terlantar ini? Ucap Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur Wan Guming. Leluhur Wan Guming berkata dengan sungguh-sungguh, ya, leluhur iblis darah jahat, orang ini adalah penguasa laut darah di tanah terlantar. Dia adalah master darah teratas di tanah terlantar ini. Seluruh tubuhnya adalah lautan luas darah, dikabarkan bahwa darah dan jiwanya itu abadi, dan berdasarkan cahaya jiwa berdarah tadi, jika bawahan ini menebak dengan benar, orang ini juga merupakan orang kuat transenden di akhir level ketiga. Leluhur iblis darah jahat, ucap Qin Chen menyipitkan matanya, Wan Gu, apakah kamu punya cara untuk memblokir kekuatan warisan darah? Jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Jika Anda benar-benar melanggar sebab dan akibat, bawahan saya mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi jika itu memblokir kekuatan warisan darah dalam waktu singkat, itu tidak akan menjadi masalah. Ucap Wan Gumingzu menyeringai. Dalam sekejap, energi tulang yang bergulir di tubuhnya melonjak, dan pada saat yang sama, kekuatan pembunuh mengelilingi tubuhnya. Untuk sesaat, aura leluhur Wan Guming perlahan menyatu, dan akhirnya tertutup seluruhnya. Tuan Muda Chen, seharusnya lebih sulit bagi leluhur iblis darah untuk memata-matai bawahan ini sekarang. Ucap leluhur Wan Guming dengan bangga. Ayo pergi. Ucap Qin Chen mengangguk, berbalik dan terbang ke langit. Wan Gumingzu tertegun, Tuan Muda Chen, kita akan pergi kemana? Bukankah kita akan menyergap pemilik makam kematian? Apa? Menyergap pemilik makam kematian? Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, apakah menurut Anda penyergapan itu masih bisa berhasil? Pemilik makam kematian dan leluhur iblis darah, jika kita ingin menyergap kedua orang ini, berapa kemungkinan keberhasilan kita? Ini, mungkin kurang dari 30%. Ucap leluhur Wan Guming tampak jelek. Penguasa makam kematian sendiri sangat sulit untuk dihadapi. Jika ada orang kuat lain dengan level yang sama, kesulitan membunuh lawan akan meningkat beberapa kali lipat. Sudah cukup, belum lagi Xiao Xiao juga mengatakan bahwa ada aura lain yang mengikuti di belakang mereka. Bahkan jika mereka tidak bersama penguasa makam kematian dan yang lainnya, mereka pasti adalah penguasa area terlarang lainnya di tanah terlantar. Sekali pertempuran terjadi, kita akan segera berada di medan perang,
dan saat itu, kita akan menjadi orang yang pasif. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Tuan Chen, apa maksud Anda? Ucap Wan Gumingzu bingung. Kembalilah ke istana Raja Hantu dan perbaiki tubuh fisikmu dulu. Selebihnya, kita akan mengambil keputusan nanti. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Buat keputusan sebelum mengambil tindakan. Sekarang ada situasi lain, Qin Chen secara alami tidak akan bertindak ceroboh. Baik Tuan Chen. Kedua pria itu segera naik ke langit, keluar dari kehampaan, menghilang dalam sekejap, dan bergegas menuju istana Raja Hantu. Pada saat yang sama Qin Chen dan Wan Gumingzu pergi. Dalam kehampaan tak berujung di kejauhan. Lautan darah yang tak terlihat menyebar, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Leluhur iblis darah dipenuhi dengan darah dan amarah. Saudara Suesa, siapa yang baru saja memata-matai kita? Ucap penguasa makam de kematian bertanya dengan suara yang dalam. Seharusnya orang itu Sen Ming, kata leluhur iblis darah dengan suara dingin. Itu dia, apakah dia menemukan kita? Ucap penguasa makam kematian terkejut dan mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Saudara Suesa, teknik jiwa darahmu sangat kuat. Raja Hantu Sen Ming sebelumnya terluka parah baik jiwa maupun raga, dan sumbernya telah rusak parah. Bagaimana dia menemukan pengintaian saudara Suesa? Saya tidak tahu tentang ini, tapi saya mengikutinya dengan kesadaran spiritualnya. Meskipun dia tidak pernah melihat wajah orang lain, kesadarannya dimusnahkan oleh niat membunuh yang mengerikan dari air laut mati. Seharusnya itu adalah Raja Hantu Sen Ming. Pria Sen Ming itu sebenarnya mengendalikan niat membunuh air laut mati. Bagaimana orang ini melakukannya? Ucap leluhur iblis darah mengangkat kepalanya, sepasang mata merah darah meledak dengan pelangi ilahi, membawa niat membunuh yang sangat ganas, seperti iblis. Raja Hantu Sen Ming tidak hanya menemukan jejakmu, tetapi juga memusnahkan sebagian dari kesadaran ilahimu. Ucap penguasa makam kematian sedikit berubah. Apakah Raja Hantu Sen Ming pulih dari lukanya begitu cepat? Dia tahu betul kekuatan leluhur iblis darah. Bahkan secercah kesadaran ilahi pun tidak mudah dimusnahkan, apalagi wajahnya. Apa yang terjadi? Namun ketika penguasa makam kematian terkejut dan ragu. Tidak, tiba-tiba, leluhur iblis darah di samping tiba-tiba berseru. Apa yang terjadi? Ucap penguasa makam kematian bahkan mengerutkan kening dan menoleh. Leluhur iblis darah menatap rune jiwa darah di depannya dan terus membuat gerakan tangan. Setelah sekian lama, wajahnya menjadi gelap, teknik jiwa darahku tidak bisa lagi melacak jejak Raja Hantu Sen Ming. Bagaimana bisa? Ucap penguasa makam kematian ekspresinya sedikit berubah. Ayo pergi. Ucap leluhur iblis darah tidak mau menjelaskan, dia bergoyang dan dengan cepat bergegas menuju lokasi Raja Hantu Sen Ming sebelumnya, menghilang dalam sekejap. Penguasa makam kematian juga segera mengikutinya. Di sisi lain, Qin Chen dan Wan Gumingzu berjalan dengan hati-hati dan cepat melewati kehampaan. Mereka harus segera kembali ke istana Raja Hantu secepat mungkin. Setelah leluhur iblis darah dan penguasa makam kematian tidak dapat menemukan jejak mereka, kemungkinan besar mereka akan kembali ke istana Raja Hantu. Qin Chen dan yang lainnya ingin kembali ke istana Raja Hantu dan memasuki kolam Raja Hantu untuk melakukan perbaikan sebelum penguasa makam kematian dapat menemukan tubuh fisiknya. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan sekarang adalah penguasa makam kematian menemukan kolam Raja Hantu ketika dia berada di istana Raja Hantu dan menghancurkannya. Jika demikian, itu akan merepotkan. Di bawah penerbangan cepat Qin Chen dan Wan Gumingzu, kedua orang itu terus membersihkan jejak di belakang mereka, dan kekosongan tak berujung dengan cepat tertinggal di belakang mereka. Tempat ini sangat jauh dari istana Raja Hantu. Dalam penerbangan transendensi normal, dibutuhkan setidaknya beberapa hari, tetapi dengan tingkat budidaya Qin Chen dan Wan Gumingzu. Hanya beberapa jam kemudian, mereka berdua telah tiba di pinggiran istana Raja Hantu. Jangan khawatir, mari kita lihat apakah ada pergerakan di sini. Melihat area gelap dan terpencil di depan, Qin Chen dan Wan Gumingzu menghilang ke dalam kehampaan dan dengan hati-hati mendekati istana Raja Hantu. Setelah mendekati area inti istana Raja Hantu, Qin Chen dan Wan Gumingzu segera merasakan bahwa ada orang kuat transenden yang tersembunyi di kehampaan di depan mereka. Aura ini seharusnya adalah aura orang super kuat transenden di tahap kedua alam Dewa Vientin. Qin Chen diam-diam membuka mata penciptaan dan segera menemukan pria kuat yang tersembunyi di kehampaan di depannya, dan ada lebih dari satu. Orang-orang ini bersembunyi di luar istana Raja Hantu, memantau situasi di istana Raja Hantu setiap saat, mereka jelas merupakan pos penjaga.
Tuan Muda Chen, itu hanyalah transendensi tingkat kedua. Mari kita sentuh dan memakannya secara langsung. Ucap Wan Gu Mingzu menjilat lidahnya, menyeringai dan memamerkan giginya, dengan tatapan tajam di matanya.